Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS. Dan salah satu materi yang pasti keluar di soal TIU CPNS, terutama soal TIU CPNS di tahun-tahun kemarin ya, itu adalah operasi hitung pecahan. Nah, saya yakin buat adik-adik, anak-anak sekolah SMA yang akan ingin masuk CPNS melalui jalur kedinasan, itu masih banyak yang belum mengerti cara menghitung ya, gitu. Terutama pecahan itu, mana pembilang, mana penyebut, saya yakin masih banyak yang nggak tahu ya gitu. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan konsep dasar hitung operasi pecahan. Oke, kita mulai dari perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian gitu kan, perkalian pembagian. Misalnya ada AB per CD, C per D gitu kan, sama dengan AC per BD gitu. Ini bisa dikalikan langsung semuanya gitu ya. Atau bisa juga menggunakan sistem coret gitu. Kalau ada yang dibagi bawahnya gitu ya, atas bawahnya ada yang bisa dibagi gitu. Itu syarat perkalian menggunakan sistem coret gitu ya. Misalnya ada 1/3 dikali 6/5. Nah, ini bisa dikalikan langsung kan, 6/15 gitu kan. Bisa disederhanakan nggak? Bisa, sama-sama bagi 3 ya gitu kan. 2/5 gitu. Ini penyederhanaan akhirnya. Atau bisa juga menggunakan sistem coret. Misalnya 1 kali 6 per 3 kali 5. Nah, 6 dengan 3 kan bisa dicoret nih. 2 ini 1 gitu kan. Berarti 1 kali 2, 2/5. Nah, sama kan? Gitu. Ini contoh perkalian pecahan menggunakan satu cara normal. Yang kedua menggunakan cara coret. Nah, sekarang kalau pembagian. Misalnya ada A per B dibagi dengan C per D, itu sama dengan A per B dikali D per C gitu. Dibalik ininya gitu ya. Gitu. Atau bisa juga menggunakan kali silang kayak gini. Gitu kan. Jadi AD per CB gitu kan, atau BC sama aja ya gitu. Karena perkalian itu kalau dibolak-balik tetap hasilnya gitu ya. AD per CB gitu. Nah, ini konsep pembagian pecahan gitu ya. Terus ada lagi kalau yang pecahannya ditumpuk-tumpuk. Misalnya A per B per C gitu ya. Nah, ini tinggal pindahkan aja ke sini, C-nya ke bawah sini gitu kan. Kan gini, C per 1 anggap aja gitu ya. Nah, A-nya satunya pindah ke sini, C-nya pindah ke sini gitu ya kan. Kalau misalnya A per B per C per D gitu kan. Ini yang jauh ketemu ujung gitu kan. D kalikan pindah ke sini, C pindahkan ke sini gitu kan. Jadi AD jadi AD per BC gitu kan, atau CB juga boleh ya gitu. Karena kan perkalian di bolak-balik itu bisa gitu kan. Nah, itu namanya sifat komutatif. Gitu ya. Kalau ada pecahan bertumpuk seperti ini. Oke, nah sekarang kalau penjumlahan pengurangan gitu kan. Jumlah tambah kurang gitu. Misalkan tambah kurang. Kalau tambah kurang, misalnya gini. A per B plus minus C per D itu sama dengan B kali D. Nah, ini kalikan silang sini. AD per BC ya, atau CB juga nggak masalah ya kan. Kalau perkalian mau dibolak-balik itu nggak masalah gitu ya. Ini plus minus gitu kan, baik ditambah maupun dikurang gitu. Pengurangan sama ya. Pengurangan juga sama, pakai rumus ini aja gitu kan. Kalikan silang dulu satu sama lain, bawahnya kalikan penyebutnya. Itu rumus tambah atau kurang gitu ya. Kalau saya katakan harus disamakan dulu penyebutnya, betul, samakan penyebutnya. Tapi kan kalau ada perkalian yang nggak bisa dikali gitu kan,
Nah, mau nggak mau kan berarti harus dikalikan dulu gitu. Ya kan? Contohnya, misalnya gitu. Kan nggak semua penyebut bisa setara gitu kan. Kalau misalnya misalnya gini, ada 2/3 ditambah 3/5 gitu kan. Nah, kalau mau disamain penyebutnya bisa gitu kan. Kalau bisa aja gitu, tapi kan sok mesti dicari dulu KPK-nya gitu kan. 3 dan 5 itu berapa? 15 kan. Berarti ini menggunakan rumus ini 5 kalikan dulu sini, kalikan penyebut, baru kalikan silang antar penyebutnya gitu kan. Ini 3 kali 5 15, 2 kali 5 itu 10, 3 kali 3 9. Berarti jadi hasilnya 19/15. Nah, ini cara gampangnya loh, cara mudah penjumlahan atau pengurangan pecahan itu seperti itu gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak gini gitu, di 2 tambah 3 5, 5/8. Ini salah ya, cara penjumlahan pecahan langsung gitu. Harus ada cara tertentu gitu kan. Pertama disamakan dulu penyebutnya gitu kan. Disamakan penyebutnya, ini berarti kan kalikan 3 ya, kalikan 5, ini kalikan 5 atasnya. Ini kalikan 3, ini kalikan 3 gitu kan, supaya setara penyebutnya. Atau cara gampangnya gitu kan. 2 kali 3 itu kan 6. Ditambah 3 kali 3 9, 3 kali 5 itu 15. Nah, ini cara mudahnya. Gitu. Jadi ada cara lain gitu ya. Contohnya misalnya setengah ditambah 5/4. Nah, ini bisa disamain penyebutnya karena 2/4 itu kan dikalikan 2 ya kan. 2/4 itu kan dikali 2. Berarti ini kalikan 2, ini kalikan 2. 1 kali 2 berapa? 2/4 ditambah 5/4. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, ini dijumlah. Gitu ya. Kalau sudah sama penyebutnya, 2 tambah 5 itu 7. 4-nya nggak bisa dijumlah. Ya kan? Tetap ditulis 4-nya gitu. Jangan ditulis 4 tambah 4, 8. Salah itu ya. Gitu. 4-nya nggak bisa dijumlah penyebutnya gitu. Jadi harus disetarakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu, bisa menggunakan rumus ini gitu ya. Rumus silang gitu. Atau bisa juga rumus kupu-kupu lah. Gitu kan, rumus gini nih. Set. Gitu kan. Silang cross strike ya. Rumus cross strike gitu. Tahu kan? Pernah dengar ini kan? Nah, kayak gini gitu. Ini untuk perkalian pembilang dan penyebut, yang ini perkalian penyebut. Gitu ya. Paham sampai sini? Semoga paham. Gitu. Oke. Seperti itulah konsep dasar operasi hitung pecahan. Oke, ini salah satu contoh soal TIU CPNS tentang operasi pecahannya yang kemarin keluar di SKD 2024 ya. Jadi teman-teman pasti bentuk soal seperti ini bakalan keluar. Oke, nah sebelum saya menjawab soal ini, ingat-ingat, ini kan ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian. Yang pertama itu apa dulu? Kaba, kedua taku ya. Ingat rumus saya, kaba itu kali bagi, kedua tambah kurang gitu. Jadi yang didahulukan adalah kali bagi tambah kurang gitu. Sebenarnya ada kurung, pangkat akar, kali bagi tambah kurang gitu. Ada 4. Tapi karena di sini soalnya hanya ada kali dan bagi dan tambah kurang, ya udah kita kalikan kita dahulukan perkalian dulu yang dihitung. Oke. Ingat tadi barusan ya dijelaskan kalau perkalian pecahan itu dikalikan langsung aja. 3 kali 2 itu berapa? 6 ya. Per 5 kali 5, 25. Kurangi. Nah, satu ini bisa nyatakan sebagai 25/5 ya. Per 25. Ditambah dengan, nah ini tadi 8/5 dikali 2/5. Nah, kita hitung dulu perkaliannya. Gitu, berarti 6/25 dikurangi 25/25 ditambah ini jadi 16/5 gitu kan, ditambah 16/25 gitu kan, 16/25 gitu ya. 6 dikurangi 25 itu kan negatif 19 ya. Negatif 19 ditambah 16 sama dengan 19 kurangi 16 itu kan 3. Karena ini 16 kurangi 19 berarti jadi negatif. Berarti jadi negatif
3/25 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, Elva jawabannya. Oke, hasil operasi dari 1/4 dikurangi 3/4 dibagi 3 ditambah 2 kali 1/3 adalah, oke. Ingat, yang pertama kali didahulukan yang mana dulu tadi? Yang ini ya. Nih, perkalian dan pembagian dulu. Oke. Jangan sampai keliru ya, jangan dari awal sampai akhir gitu. Kecuali kalau ada tanda kurung. Ingat, kalau ada tanda kurung, berarti dahulukan tanda kurung dulu ya. Tapi karena di sini tidak ada tanda kurung, berarti kita dahulukan pembagian dulu gitu. Nah, 3/4 ya kan dibagi dengan 3 gitu kan. Anggap aja ini 3/1 lah istilahnya gitu kan. Kita kalikan silang gini. Gitu. 3 kali 1 3. 3 kali 4 12 ya. Atau 3/12 itu kan sama dengan 1/4 gitu, berarti 1/4. Nah sekarang hitung lagi ini 2 kali 1/3, jadi 2/3 ya kan ini gitu. Berarti hasil akhirnya 1/4 dikurangi 1/4 ditambah 2/3 ya, hasilnya 2/3 lah ya kan. Karena 1/4 dikurangi 1/4 hasilnya 0. Ini 0. Habis. Gitu. 0 tambah 2/3 ya 2/3 hasilnya. Yang B jawabannya. Oke, beta. Oke, soal nomor 3. Hasil operasi dari 3 dikurangi 0,6 dikali 2/3 ditambah 7/8 bagi 0,25 adalah, oke. Jadi cara mudah menghitung pecahan seperti ini, ingat 0,6 ya. 0,6 itu kan sama dengan 6/1 gitu. Karena ini ada satu angka di belakang koma, jadi 6/10. Atau sama-sama bagi 2, ini berapa? 3/5 gitu ya. Terus 0,25 sama dengan 25/1. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, ada 2 angka sini, maka tambah nolnya 2. Jadi 25/100. Sama-sama bagi 5 dulu. 5/20. Sama-sama bagi 5 lagi. 1/4. Nah, jadi kayak gini hasilnya gitu, hasil mentoknya. Berarti 0,6 sama dengan 3/5, 0,25 sama dengan 1/4. Ya udah, tinggal hitung ini. 3 dikurangi 3/5 dikali dengan 2/3 ditambah 7/8 bagi, boleh jadi kali ya gitu, tapi dibalik ininya, jadi bukan 1/4 tapi jadi kali 4/1 gitu, atau 4 aja boleh ya, sama saja gitu. Oke, jadi 3 dikurangi dengan ini, coret bisa langsung kalikan gini, atau bisa menggunakan metode coret 3 dengan 3 gitu. Ini 1 gitu kan. Berarti jadi 1 kali 2 2/5 ditambah dengan 8 dengan 4 bisa dicoret. Ini jadi 2, ini 1. Jadi 7/2 gitu ya. Nah, ini cara mudahnya. 3 dikurangi kan 2/5 itu sama dengan, kalau mau jadi pecah, mau jadi desimal ya, 2/5 itu kan sama dengan 2 bagi 5, nggak bisa kan? Berarti kasih 0, sini. Gitu, tambahin 0 sininya. 20 bagi 5 berapa? 4. Nah, 3 dikurangi 0,4 ditambah dengan, nah 7 dibagi 2 berapa? 70 dibagi 2 aja 35. Berarti kalau 7/2 itu sama dengan 3. Gitu kan? 7 bagi 2 3. 3 kali 2 6 gitu ya. 6. 7 kurangi 6 1. 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kasih 0, kasih koma sininya. 10 bagi 2 berapa? 5. Udah. Tuh kan? Ya. Jadi kan gini, atau gini aja lah kalau biar nggak bingung mah. 2 dengan 7 gitu ya. Oke. Siapa yang dikali 2 hasilnya 7?
3 ya kan. 3 kali 2, 6. Turun 1. 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kasih 0. Pinjam 0, kasih koma. 5 kali 2, 10. Udah, tuh kan. Kurangi 10 sama dengan 0. Tuh kan. Jadi 3,5. Nah, sekarang 3,0,4. Berarti 3,00 dikurangi 0,40. 0, 10 kurangi 4, 6. 2,60. Kemudian dikurangi dengan 3,5 atau ditambah dengan 3,50 ya. Ditambah, sorry. 0, 6 tambah 5, 11. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Jadi 6,10. 6,10 jawabannya yang C. Oke, Caca jawabannya. Hasil dari 11/3 dikurangi negatif 4 dibagi 3/2/6 dikali negatif 10 ditambah 1/6 dibagi 3/24 adalah, oke, yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alfa. Oke, kita hitung dulu dalam kurung ini ya. Karena di sini ada dalam kurung gitu ya. Nanti pertama kali yang dihitung itu ada dalam kurung dulu. Oke, 1/6 ini pembagian bisa jadi kali tapi dibalik. Jadi 24/3. 24/3 itu kan 8 hasilnya. 1 kali 8 berapa? 8/6. 8/6 sama-sama bagi 2 itu 4/3. Nah, ini hasil terkecilnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal cocokkan ini. Oh, atau hitung dulu yang ini ya kan? Hitung dulu yang ini gitu. Ini kan pembagian dan juga perkalian gitu. Karena kan pembagian dan perkalian lebih kuat. Berarti jadi negatif 4 dibagi dengan 3/2/6 atau 3/1/3 dikali dengan negatif 10 gitu. Ini tinggal jadiin pecahan fullnya. Berarti negatif 4 dibagi dengan 3 kali 3, 9 tambah 1, 10/3 dikali negatif 10. Nah, ini dikali negatif 10 gitu. Ini bisa jadi pembagian bisa jadi perkalian tapi dibalik ininya, berarti jadi negatif 4 dikali ya, sorry, dikali 3/10 dikali dengan negatif 10. Udah tinggal coret habis ini, jadi negatif 1. Negatif 4 kali 3 kan negatif 12 kali 1 jadi 12 ya. Nah, hasil akhirnya ini jadi 11/3. Karena ini dikurang, berarti dikurang sini, dikurang 12 ditambah 4/3. 11 tambah 4 berapa? 15 ya kan? 15/3 dikurangi 12. 15 kurang dibagi 3 itu kan 5. Kurangi 12 sama dengan negatif 7. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang alfa. Oke, alfa jawabannya. Oke, ini soal terakhir ya. Ini soal paling mudah di SKD TIU CPNS atau SKD kedinasan kemarin ya. Gitu, 125% ditambah 2/4 dikurangi 1,25 adalah, oke, 185% itu kan 185/100 gitu. Nah, kalau pembagian 100 gini enak, kasihnya 185 tetap. Tapi di sini ada dua angka nih, berarti komanya ngikutin ini. Asalnya di sini dua angka 1 2 jadinya 1,85 ditambah dengan 2/4. Nah, 1/4 itu kan sama dengan tadi 0,25 ya kan, 1/4 itu 0,25. Berarti kalau 2/4 ya 2,25 dikurangi 1,25. Tinggal jumlahin dari awal gitu kan. 1,85 ditambah 2,25. 10, 11, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4,10 dikurangi 1,25. 10 kurangi 5, 0 kurangi 5 nggak bisa, minjem 1 dari sini jadi 0.
10 kurangi 55, 10 kurangi 2, 8. Ini juga jadi 3. Kurangi 1, 2. 2,85. Yang C jawabannya. Oke, Caca jawabannya. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan semoga buat teman-teman yang ingin mengikuti tes kedinasan bisa lulus ya. Amin ya rabbal alamin. Ataupun mudah-mudahan SKD CPNS tahun 2025 ini dibuka kembali ya untuk formasi yang masih tersedia gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.